Halo guys, kali ini Plot Panas akan menceritakan cerita untuk menemani tidurmu. Kisah kali ini adalah kisah nyata tentang perjuangan seorang ayah dalam menjalani kehidupan rumit untuk memenuhi hidup keluarganya. Film ini diawali pada tahun 1981 di kota San Francisco, California. Terlihat satu keluarga yang tinggal di sebuah apartemen kecil yang terdiri dari seorang ayah bernama Chris Gardner dan seorang ibu bernama Linda. Mereka memiliki seorang anak yang berusia 5 tahun, bernama Christopher. Chris Gardner merupakan seorang salesman berumur sekitar 30 tahunan, yang menghabiskan seluruh uangnya untuk menjadi distributor alat scanner tulang portabel. Padahal di saat itu, mesin scanner tulang portabel masih belum terlalu dibutuhkan karena harganya yang sangat mahal. Chris yang hari-harinya harus rela pulang pergi ke setiap rumah sakit untuk menawarkan alatnya tersebut. Namun sayangnya pihak dokter di rumah sakit banyak yang menolaknya. Chris berpikir mungkin kesempatan masih ada di rumah sakit lain. Akhirnya ia pun menemui Linda istrinya yang sedang bekerja di sebuah laundry untuk memintanya gantian menjemput anaknya. Karena Chris akan pergi kota lain untuk menawarkan alatnya. Namun sesampainya di sana, Chris harus kecewa karena dokter di sana juga menolak untuk membeli alatnya itu. Sebenarnya ia tidak perlu menjual banyak alat untuk membayar sewa rumah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Hanya dengan menjual 2 alat saja, dia mampu menutupi semua biaya hidupnya. Namun dengan harga alatnya yang mahal, ia pun kesusahan menjualnya. Alatnya bulan ini belum terjual satupun. Hal ini membuat Chris pusing dan bingung. Ditambah mobilnya saat itu kena tilang dan ia pun menjadi sangat bingung karenanya. Saat kembali ke rumah, Linda menanyakan tentang tagihan pajak karena belum memiliki uang. Dan alatnya pun belum ada yang terjual. Chris pun berniat menunda tagihan sampai bulan depan. Linda yang memang sedang capek apalagi saat itu harus kembali lembur bekerja, tentu jadi kecewa mendengarnya. Berarti tagihan pajak mereka akan jadi lebih membesar karena ditambah biaya denda. Namun Chris pun tetap mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Dan ia pun menenangkan kalau dirinya akan terus berusaha mencari uang agar segera bisa melunasi tagihannya. Dalam menghadapi rasa bingungnya, Chris pun terlihat memainkan Rubik milik anaknya sambil mendengarkan TV yang memberitakan tentang krisis yang semakin melanda negaranya. Keadaan ekonomi yang terjadi di negaranya membuat bisnisnya semakin terpuruk. Besoknya saat Chris kembali hendak berjualan alat scannernya, ia pun melihat seorang lelaki dengan mengendarai mobil mewah turun di hadapannya. Chris kemudian menanyakan di mana ia bekerja. Lelaki itu pun menjawab ia bekerja di sebuah tempat pialang saham. Pria itu menjelaskan bahwa menjadi pialang saham hanya perlu mengerti tren pasar dan terampil berinteraksi dengan orang lain. Chris sejenak memandang mereka yang bekerja di sana. Mereka terlihat bahagia seolah hidup tanpa beban apapun. Singkat cerita, besok harinya Chris pun menjelaskan rencananya kepada Linda. Kalau ia nanti siang akan mencoba mencari lowongan di kantor pialang saham. Namun Linda kurang percaya dengan kemampuan Chris dan malah mengolok-oloknya. Chris pun tersinggung dan terjadilah perdebatan di sana. Linda menyarankan agar Chris lebih baik fokus menjual scannernya daripada membuang-buang waktu mencari pekerjaan yang belum pasti, apalagi mereka harus membayar sewa kontrakan rumah yang sudah 3 bulan menunggak. Ia juga merasa lelah dengan keadaan yang tak kunjung berubah. Apalagi ia harus kerja lembur untuk menutupi biaya kehidupan mereka sehari-hari. Besok harinya sampailah Chris di sebuah kantor saham yang terlihat ada pengumuman kalau mereka sedang membuka lowongan pekerjaan. Karena memang saat itu Chris sedang membawa scanner, sehingga tidak mungkin untuk masuk ke dalam kantor tersebut. Sehingga ia pun mengambil resiko untuk menitipkan alat scannernya pada seorang pengamen yang ada di sana. Dan benar saja saat dirinya sedang wawancara, ia melihat ke seberang jalan terlihat pengamen itu membawa lari scanner miliknya. Melihat hal itu, ia pun dengan tergesa-gesa menyudahi pertemuan tersebut. Berbekal selembar kertas lamaran, ia langsung lari sekuat tenaga untuk mengejar pengamen tersebut. Namun sayang sekali pengamen itu telah lebih dulu masuk kereta, sehingga mau tak mau Chris pun harus merelakan scannernya. Akhirnya ia pun harus pulang dengan kecewa. Ditambah ternyata dalam kertas lamaran itu tertulis, kalau hanya 1 dari 10 orang yang akan diterima, dirinya sadar untuk perusahaan sebesar itu pasti hanya orang-orang terbaik yang akan diterima.
Namun Chris bukanlah orang yang gampang menyerah, ia merupakan orang yang selalu berusaha mendapatkan keinginannya. Kemudian hari, Chris mendatangi kantor pusat perusahaan saham yang kemarin telah ia datangi. Di sana ia pun bertemu dengan seorang HRD bernama Jay. Dengan ramah Chris langsung memberikan lamarannya dan berharap akan langsung diwawancarai. Namun nampaknya Jay sedang sibuk, sehingga hanya mengambil lamaran itu sekaligus menyampaikan kalau besok akan ditelepon. Hari demi hari yang selalu dilalui tanpa perubahan membuat Linda semakin merasa jengkel. Di saat ulang tahun anaknya yaitu Christopher yang semestinya dirayakan bersama dengan bahagia, Linda justru tampak memendam rasa kecewanya. Hal itu rupanya disadari oleh Chris, dan ia pun meminta agar Linda tak bersikap seperti itu. Linda dengan emosi mengungkapkan kalau dirinya sudah bosan dan lelah dari saat mengandung Christopher. Setiap harinya Chris hanya membual kalau semuanya akan baik-baik saja. Namun pada kenyataannya semakin harinya tampak lebih buruk. 1 bulan kemudian saat Chris akan menanyakan lamarannya, secara tidak sengaja ia melihat Jay yang terburu-buru akan pergi. Chris pun berpura-pura kalau dirinya juga sama akan pergi ke tempat yang jauh juga. Saat di perjalanan Chris terus mengajak Jay mengobrol. Namun tampaknya justru Jay terlihat sibuk dengan permainan Rubiknya. Untuk bisa mendapatkan perhatiannya, Chris kemudian mengatakan bahwa ia bisa menyelesaikan Rubik tersebut. Setelah mencoba beberapa saat, Chris berhasil menyelesaikannya tepat di saat mobil yang ditumpanginya sampai ke tempat tujuan. Dan saat akan pulang, Chris menyadari bahwa uangnya tidak akan cukup untuk membayar ongkos taksi, sehingga Chris pun nekat langsung kabur dari dalam taksi itu. Bukannya terlepas dari masalah, Chris malah kembali sial saat masuk ke sebuah kereta. Tangannya tiba-tiba terjepit oleh pintu kereta dan harus merelakan kehilangan lagi alatnya di sana. Di perjalanan pulang, Chris kemudian menelepon istrinya untuk menanyakan kabar anaknya. Linda yang habis kesabarannya kembali marah-marah dan menganggap Chris adalah ayah yang tidak bertanggung jawab karena benar-benar tak tahan. Linda pun akhirnya memutuskan akan pergi dari rumah dengan membawa anaknya. Karena tidak mau kehilangan orang-orang yang ia sayangi, ia pun bergegas kembali pulang, dan benar saja saat sampai di apartemennya, sudah tidak ada siapapun bahkan semua pakaian. Mereka terlihat di bawah semua. Saat Chris sedang kebingungan, terdengar telepon berdering, dan ternyata itu telepon dari Jay yang menyuruh Chris untuk datang untuk wawancara. Seharusnya itu adalah kabar bahagia untuknya. Namun karena memang saat ini kondisinya sedang sedih, Chris pun hanya bisa terdiam dan bingung entah apa lagi yang harus ia lakukan. Besoknya Chris pun datang ke tempat penitipan anak dan bertemu Linda di sana. Dengan emosi Chris mengungkapkan supaya Linda jangan pernah lagi membawa anaknya sendiri. Linda yang memang sudah tak mau peduli hanya menghindar dan mengatakan kalau semua ini terjadi karena Chris tidak mampu membahagiakan keluarganya karena tak mau anaknya kembali dibawa oleh Linda. Ia pun siangnya langsung menjemput Christopher untuk dibawa ke rumahnya. Saat malam hari tiba-tiba pemilik kontrakan datang untuk menagih uang sewa. Dan kalau tidak dibayar, besoknya Chris harus meninggalkan tempat itu. Chris yang masih belum punya uang untuk membayarnya, mencoba meminta keringanan agar ia dan anaknya masih bisa tinggal di sana, dan si pemilik kontrakan pun akhirnya memberi tambahan waktu seminggu. Dengan syarat Chris mau mengecat apartemen yang ditempatinya itu. Malam pun berlalu, dan setelah mengantarkan anaknya di penitipan, di hari itu Chris mulai mengecat apartemennya. Baru beberapa dinding selesai, tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pintu. Dan ternyata mereka adalah polisi yang menagih biaya tilang mobilnya yang tak kunjung dibayar di kantor polisi itu. Chris lagi-lagi meminta keringanan karena ia hanya mampu membayar sebagian. Namun petugas di sana mengungkapkan kalau semuanya harus lunas, jika tidak Chris harus masuk ke penjara. Dan besok pagi pukul 9 baru diperbolehkan pulang. Mendengar hal itu, tentu saja Chris kaget dan menjadi emosi. Apalagi siang ini ia harus menjemput anaknya. Serta besok jam 10 ia harus bertemu dengan Jay untuk wawancara. Namun aturan tetaplah aturan. Akhirnya Chris dengan sangat kecewa harus menerima semua itu, dan untuk menjemput anaknya ia pun tidak ada pilihan lain selain meminta bantuan Linda. Chris dan Linda pada dasarnya saling menyayangi anak semata wayangnya itu. Hanya saja karena beban serta himpitan ekonomi rumah tangga yang tak kunjung teratasi juga,
membuat mereka harus sering selisih paham dan berakhir dengan jalan seperti ini. Besok harinya Chris diperbolehkan pulang. Waktu untuk persiapan wawancara semakin mepet, ia pun bergegas keluar dan langsung lari menuju kantor J. Sesampainya di sana terlihat semua orang tampil begitu rapi dengan jas dan juga menggunakan dasi. Berbeda dengan Chris, yang tampil tidak meyakinkan, baju lusuh dan juga penuh noda cat di mana-mana. Chris pun hanya bisa pasrah dengan apapun hasilnya nanti. Ia pun langsung memulai pembicaraan dan jujur kalau dirinya habis dari penjara karena tidak mampu membayar tilang. Pihak HRD di sana awalnya meragukan, namun setelah berbagai pertanyaan dan Chris mampu meyakinkan, mereka pun menjadi sangat tertarik dengan Chris yang jujur dan pekerja keras. Singkat cerita, wawancara itu pun selesai dan Chris diberi kesempatan untuk 6 bulan training di sana. Satu hal yang tidak sesuai dengan harapannya, karena saat training ia tak mendapat gaji sepeser pun. Dan itu berarti Chris harus mampu setidaknya menjual 1 alat scannernya untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Setelah itu Chris kembali ke rumahnya dan melanjutkan sisa pekerjaannya. Sore harinya datang, Linda mengantarkan anaknya karena sudah lelah dengan pertengkaran rumah tangga mereka dan beban ekonomi yang semakin terasa menyulitkan. Linda pun memutuskan pergi ke New York untuk bekerja di rumah makan. Karena sadar dirinya nanti akan sibuk di sana, ia pun dengan berat hati merelakan anaknya untuk tinggal bersama Chris. Malam ini Chris benar-benar merasa sangat tertekan dengan semua keadaan yang menimpanya. Ia hanya bisa memandang anaknya dengan penuh rasa tak tega ketika anak yang sangat ia sayangi harus ikut merasakan pahitnya kehidupan. Besok hari Chris pun mengemasi barang-barangnya dan pindah ke penginapan yang murah karena tak mampu lagi menitipkan anaknya. Dengan terpaksa ia membawa anaknya bekerja berkeliling ke setiap rumah sakit dengan harapan mesin scannernya yang tersisa dapat terjual. Dan beruntung di hari itu ada dokter yang tertarik dan membeli mesin scanner miliknya. Hasil dari penjualan scanner itu setidaknya bisa mencukupi untuk kebutuhan dalam sebulan ke depan. Dan akhirnya setelah menitipkan anaknya di tempat penitipan biasanya, ia pun mulai hari pertamanya untuk training. Bersama beberapa karyawan training lainnya, mereka diharuskan berlomba untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin. Karena nantinya dari semua kandidat hanya 1 orang saja yang akan diterima kerja. Mereka pun diberi buku panduan dan juga arahan tentang bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain agar tertarik membeli saham di perusahaannya. Sepulang kerja Chris lanjut menjemput anaknya dan begitulah ia menjalani hari-harinya. Hari-hari selanjutnya di sela-sela pekerjaannya menawarkan saham. Terkadang ia pun merasa sedikit tak dihargai ketika ia sering disuruh-suruh membeli minuman atau makanan oleh pengawas trainingnya. Namun ia pun sabar dalam menjalaninya dan berharap semua yang dilakukannya bisa menjadi nilai positif untuk pekerjaannya. 2 bulan berlalu, Chris masih belum bisa mencapai target dikarenakan ia hanya mampu bekerja selama 6 jam dalam sehari. Karena memang sorenya ia harus menjemput anaknya. Untuk mengantisipasi agar ia dapat memperoleh klien, Chris pun berencana mendekati seorang pimpinan perusahaan besar, walaupun nyatanya untuk melobi. Seorang pimpinan itu tidaklah mudah. Saat ia menelepon, ternyata seorang pimpinan yang bernama Walter itu sedang tidak sibuk, dan ia pun langsung menyuruh Chris untuk datang ke kantornya. Sayangnya selalu ada saja halangan. Saat dia akan pergi, tiba-tiba pengawas trainingnya menyuruh Chris untuk memarkirkan mobilnya. Jalanan yang macet dan tempat parkir yang susah membuat Chris cukup banyak kehilangan waktu. Dan alhasil ia pun harus merelakan kesempatannya, karena Walter sudah pergi ke acara lain. Suatu hari saat Chris beserta anaknya berkeliling menawarkan mesin scanner, ia pun menyempatkan untuk menemui Walter. Di sana Chris pun langsung meminta maaf atas keterlambatannya kemarin dan berharap Walter bisa memberikannya kesempatan di lain waktu. Walter yang saat itu ingin menonton pertandingan football, kemudian mengajak Chris untuk ikut dan menonton bersama-sama. Sesampainya di sana Chris mencoba menjelaskan keinginannya tentang kerjasama itu. Namun sayang karena memang baru kenal, Walter pun menjawab harus memikirkannya dahulu, sekaligus menyarankan agar urusan bisnis dibicarakan nanti saja. 4 bulan berlalu saat ini ia pun sedikit tenang, karena semua mesin scannernya telah berhasil ia jual. Namun lagi-lagi masalah kembali muncul saat ia mendapat surat tagihan pajak. Dan secara paksa tagihan itu mengambil hampir seluruh uang yang ada di rekeningnya
Tentu hal ini memicu Chris untuk kembali berpikir lebih keras agar bisa bertahan hidup. Suatu hari saat ia sedang di taman tanpa sengaja melihat mesin scannernya yang sempat hilang di stasiun, dengan sedikit susah payah ia pun akhirnya berhasil merebut kembali scannernya. Chris pun langsung membersihkan alat itu untuk mencoba menjualnya. Sayangnya saat ditawarkan alat tersebut tidak berfungsi, sehingga membuat seorang dokter tidak jadi membelinya. Setelah pulang ke rumahnya, cobaan kembali menimpa Chris. Saat kembali ke rumahnya, ia melihat barang-barang miliknya sudah ditaruh di luar dan kamarnya telah terkunci semua. Ini karena Chris telah menunggak biaya sewa. Chris yang bingung harus kemana. Ia akhirnya memutuskan untuk mengajak anaknya pergi ke stasiun. Di tengah kebingungannya agar anaknya terhibur, Chris pun mencoba berbohong dengan mengatakan jika scanner itu adalah mesin waktu yang apabila tombol itu dipencet mereka akan langsung menuju ke tempat di mana ada dinosaurus. Bahkan Chris pun turut pula menjelaskan bahwa di tempat tersebut akan banyak sekali dinosaurus, sehingga mereka pun harus berlindung di dalam sebuah toilet. Hal itu semata-mata ia lakukan agar mereka bisa tidur di sana. Agar anaknya bisa terlindung dari dinginnya malam, Chris pun mengambil tisu toilet untuk alas tidur anaknya. Chris pun harus terjaga sepanjang malam agar tidak ada orang yang masuk ke dalam toilet tersebut. Besok harinya karena sudah tidak punya uang lagi, Chris pun terpaksa harus pergi ke tempat penampungan tunawisma untuk sekedar mendapat tempat tidur dan makan gratis di sana. Demi anaknya, Chris pun rela beradu mulut sampai terlibat perkelahian dengan seorang yang menyerobot antriannya. Malamnya saat semua orang terlelap, Chris kembali mencoba memperbaiki mesin scannernya dan menyempatkan mempelajari buku pialang sahamnya, walau ia harus kesusahan karena kurangnya cahaya di tempat itu. Begitulah Chris saat ini menjalani hari-harinya. Karena penampungan itu dijatah setiap harinya, maka ia pun harus pulang jam 5 sore untuk cepat-cepat kembali mengantri agar kebagian tempat untuk tidur. Karena benar-benar sudah tidak memiliki uang, Chris pun mendonorkan darahnya demi mendapatkan sedikit uang untuk membeli alat dan bisa memperbaiki mesinnya itu. Saat ia mencoba memperbaiki mesin itu, untungnya menyala. Chris pun kembali bahagia. Besoknya ia mencoba menjual mesin scannernya. Singkat cerita, akhirnya ia berhasil menjual sisa mesin scannernya. Sehingga dengan uang itu ia pun bisa kembali menyewa rumah dan bisa merasakan hangatnya tempat tidur. Hari-hari terus berlalu, Chris saat ini hanya fokus menawarkan saham kepada setiap orang yang telah ditemuinya. Singkat cerita, tibalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Chris. Hari ini merupakan hari terakhir trainingnya. Chris pun kemudian dipanggil ke ruangan HRD. Di sana mereka semua memuji atas kerja keras dan juga hasil yang telah dilakukan oleh Chris selama saat masa trainingnya. Dan yang terakhir, mereka pun mengatakan kalau mulai besok Chris akan memulai bekerja di kantor itu alias Chris diterima sebagai karyawan. Mendengar hal itu, Chris pun terlihat tak kuasa menahan rasa harunya. Keinginan yang paling ia inginkan selama ini akhirnya bisa terwujud. Chris pun begitu bahagia. Ia pun akhirnya bisa merasakan seperti apa rasanya bahagia. Dengan tergesa-gesa, ia pun segera menemui anaknya dan memeluknya dengan erat, melepaskan semua rasa harunya sekaligus berbagi rasa bahagianya. Mulai saat itu, Chris sudah tidak susah-susah lagi menawarkan mesin scanner ke setiap rumah sakit. Ia terlihat bahagia menjalani pekerjaan barunya. Film pun selesai. Pelajaran hidup yang dapat diambil dari film ini yaitu segala sesuatu akan menjadi mungkin selagi kita mau berusaha dan tidak mengenal kata menyerah. Dari film ini membuktikan jika impian yang ingin dicapai akan terwujud jika kita benar-benar dapat mengatasi setiap kesulitan dan melewati setiap tantangan. Sekian alur film The Pursuit of Happiness kali ini. Sampai ketemu di alur film berikutnya.